Dan ini semoton anak negeri, hasil rasa dari kepala kambing kuah kuning yang sudah kita buat. Wah! Oh! Wah! Pak! Semoton anak negeri, dimanapun kalian berada. Apa kabar? Semoga sehat semua ya. Sekarang waktunya aku membantu Bapak memanen garam. Nah, semoton anak negeri, sekarang saya ada di Parat Putit, tambak sil atau tambak garam yang ada di Lombok Timur. Tepatnya di mana nih, Pak? Desa Sriwe, Kecamatan Jorowaru. Desa Sriwe, Kecamatan Jorowaru, Kabupaten Lombok Timur. Dan kita lagi panen garam khas tradisional dari Lombok Timur. Selain sebagai penambah cita rasa masakan, ternyata garam juga memiliki banyak manfaat. Makanya, garam banyak dibudidayakan di negara tropis seperti Indonesia. Nah, kalau garam di sini proses pembuatannya memakai media pasir yang disiram dengan air laut. Pas sekali, aku kesini saat musim panen garam tiba anak negeri. Cuaca yang panas dan terik akan membuat produksi garam semakin meningkat karena air laut yang terkena panas sinar matahari akan lebih cepat berubah menjadi garam. Setelah air laut dialirkan ke kolam, maka cukup menunggunya selama 2 hingga 3 hari untuk berubah menjadi garam dan siap untuk dipanen. Dan ini dalam satu petak bisa menghasilkan sampai dengan 2 kuintal garam per hari, Pak ya. Per hari. Dan garamnya masih tradisional, pengolahannya masih tradisional, dan hasilnya pun masih dalam bentuk garam kasar seperti ini, semoton. Kita lanjutkan. Ayo semangat, garuk garamnya secara perlahan ya. Kata Bapak harus menggunakan perasaan agar garamnya tidak rusak dan tercampur dengan pasir. Oh iya, meskipun cara membuat garamnya masih tradisional, namun kualitas garam Desa Sawire Jorowaru ini terbilang sangat baik. Sip, 1 kolam sudah kami panen. Sekarang waktunya memindahkan garam ke tempat pengepulan. Biar mudah mengangkutnya, kita gunakan gerobak saja ya. Jadi tinggal sorong deh. Hahaha. Sini, Pak. Ya. Sini taruh. Oke. Siap. Sudah selesai nih, Pak? Sudah. Nah, yang boleh minta sekedik garam sedikit, Pak, buat masak di rumah. Boleh? Boleh. Asik, aku dikasih garam nih oleh Bapak Heru. Lumayan, buat masak-masak nanti. Pak, makasih tiang nih ya. Matur tampiasih. Sama-sama. Boleh tiang. Balik. Oke, makasih Pak ya. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi, Pak. Sehat-sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoton anak negeri, kalau tadi saya sudah ngajakin kalian semua manen garam atau sia bahasa sininya. Nah, sekarang saya sama teman-teman saya mau ngajakin kamu untuk masak-masak. Kali ini kita bakal masak satu masakan tradisional dari Lombok, namanya ikan bakar balut garam. Betul? Betul. Kita masak. Sementara kita biarkan dulu Ibu dan Dek Bunga sibuk dengan bumbu dasarnya dan haluskan garam. Karena aku mau menyiapkan ikannya, tentu saja ikannya harus dihilangkan sisiknya terlebih dahulu, baru bisa diolah. Ya, Dino pelan-pelan. apaan sih Bu? Lagi dikit. Mana-mana itu. Lagi dikit Bu, bentar lagi. Lihat tuh, bunga. Apaan? Tuh, lihat bunga.
Astagfirullah. Majunya pelan-pelan lah, jadinya muncrat-muncrat. Iya. Jadi muncrat-muncrat. Maaf. Waduh, maaf ya Dek Bunga. Saking semangatnya nih Dek. Maaf. Perkenalkan anak negeri, ini dia Dek Bunga. Tugasnya di sini membantuku memasak dengan menghaluskan garam yang sudah aku panen tadi. Loh, kok cepet ya? Ini ibu sudah selesai membuat bumbu halusnya anak negeri. Jadi langsung saja, kita mulai marinasi ikannya dengan menggunakan bumbu halus. Oh iya, gunakan batang serai sebagai kuasnya seperti ini yang berguna untuk menambah cita rasa. Oles sampai merata ya. Kemudian tambahkan perasan air jeruk nipis agar ikan lebih segar dan tidak berbau amis. Selanjutnya ikan harus dibungkus dengan menggunakan daun pisang, kemudian dilapisi dengan garam yang sudah dihaluskan oleh Dek Bunga. Oh iya, kuliner di Nusantara kita ini memang sangat beragam dan unik-unik ya. Salah satunya ya ikan bakar balut garam ini. Bakar ya. Ya, Bu. Asik. Tenang Bu, soal bakar membakar memang aku ahlinya. Hahaha. Bakar ikannya sekaligus terong yang akan dibuat sambal beberuknya nanti. Semangat anak negeri, tadi kita sudah balurin ikannya dengan bumbu marinasi dan juga garam. Jadi penggunaan garam ini, kalau dari sini Bunga itu biar matangnya merata ya. Selain garam, penggunaan daun pisang untuk membungkusnya juga akan menambah cita rasa pada masakan. Karena daun pisang menjadi bahan food grade yang mengandung polifenol, sehingga baik sebagai antioksidan yang mampu mencegah kanker, penyakit jantung, hingga Alzheimer. Wih, dari aromanya saja sudah terbayang kelezatannya. Dan sudah pasti menyehatkan jika kita konsumsi, karena tidak menggunakan minyak sama sekali. Dan ini dia semangat anak negeri, ikan bakar balut garam yang tadi sudah kita buat bareng-bareng sama Ibu dan Bunga dan teman-teman saya semua. Dan sekarang saatnya kita mencicipi. Sudah siap? Siap. Lanjut! Rasa lelah langsung hilang saat ikan masuk ke dalam mulut. Karena ikan bakar balut garam ini sangat lezat. Teman-teman anak negeri, jadi inilah hasil rasa dari ikan bakar balut garam yang sudah sama-sama kita buat tadi. Jadi karena ikan ya, kita balut sama garam ya teman-teman ya. Jadi bumbu yang sudah ibu buat tadi, yang sudah dimarinasi benar-benar masuk meresap sampai dengan ke daging yang paling dalam. Apalagi ditambah sama sambal beberuk terong bakar khas dari Lombok. Siap kita habisin? Kita habisin! Selain lezat, tentu saja memasak dengan cara dibalut daun pisang dan garam sangat menyehatkan. Meningkatnya kesadaran akan hidup sehat membuat banyak orang mulai memperhatikan makanannya. Nah, bagi mereka yang sedang mengurangi lemak, maka makanan yang diolah dengan cara seperti tadi menjadi pilihan yang tepat karena sangat rendah lemak. Ini sih namanya makan kenyang, enak tapi sehat. Ayo habiskan! Semotor anak negeri, sekarang saya sama Putri dan Azah mau ngajakin kalian untuk masak kepala kambing. Menu khas ini bembe kuah kuning. Sebelumnya kita lepasin dulu bulu-bulunya dengan cara rendam di air panas yang sudah ditaburin kapur sirih. Bersihkan kepala dari kulit kambing yang masih ada bulunya. Barulah kepala kambingnya dibelah menjadi 2 bagian ya. Daging kambing memiliki karakteristik yang berbeda dengan jenis daging lainnya. Jika dicuci lama sebelum dimasak, bau perengus dari daging justru akan semakin keluar. Sekarang masuk ke dalam proses selanjutnya, yaitu rebus kepala kambing supaya dagingnya empuk. Sambil menunggu merebus kepala kambingnya, Dek Putri dan Azah sedang menyiapkan bumbu halus dan bumbu irisnya. Selain dilarang mencuci daging kambing untuk menghilangkan bau perengusnya, bumbu yang melimpah bisa jadi solusi nih anak negeri.
Kunyit, bawang merah, bawang putih, dan garam yang sudah aku panen tadi dihaluskan secara bersamaan. Sedangkan bumbu iris yang harus ada adalah lengkuas, jahe, serai, dan juga daun jeruk. Setelah semua bumbunya sudah jadi, selanjutnya adalah proses menumis. Setelah minyak panas, tumis bumbu hingga matang, lalu tambahkan air secukupnya. Masukkan juga daun salam, batang serai, dan juga daun jeruk. Tunggu sampai air mendidih, barulah masukkan kepala kambingnya. Memasak kepala kambing memang tidaklah mudah. Selain itu juga membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Untuk merebusnya seperti ini, membutuhkan waktu selama 1 jam agar dagingnya benar-benar empuk dan bumbu meresap ke dalam daging. Ini dia, bebek kuah kuningnya sudah jadi anak negeri. Gimana? Kepengen kan? Dan ini dia Smarton anak negeri, olahan kepala kambing kuah kuning yang sudah kami buat barengan Putri sama Aza. Sudah siap cobain? Mari makan! Bagi sebagian orang, kelezatan puncak memakan daging kambing yaitu saat memakan bagian kepala yang disajikan utuh seperti ini. Bagian mulai dari mulut, mata, daging pipi hingga telinga memiliki sensasi yang berbeda-beda saat disantap. Memang benar, masakan yang satu ini benar-benar lezatos kronyos-kronyos. Dan ini Smarton anak negeri, hasil rasa dari kepala kambing kuah kuning yang sudah kita buat. Ini benar bumbu kuningnya meresap, kunyitnya dapet, terus rasa asamnya juga ada, jahenya ngebuat nggak ada sama sekali bau amis dari daging kambingnya. Dan daging kambingnya juga lembut banget, ya nggak Zah? Selain lezat, mengonsumsi daging kambing secara benar juga dapat memberikan manfaat bagi kesehatan tubuh kita anak negeri. Kandungan proteinnya yang tinggi mampu memelihara kesehatan otot dan juga tulang kita. Aku akan mengajak anak negeri semua mengenal lebih dekat sirkuit kebanggaan Indonesia. Ini dia, Sirkuit Internasional Mandalika yang siap menyambut MotoGP 2023. Nah Sinta, sekarang kita sudah berada di salah satu area yang paling penting di sirkuit Mandalika. Ini namanya pit pedok. Melewati pedok, kita langsung masuk ke dalam sirkuit. Wow, benar-benar megah ya. Kita patut bangga karena negara kita tercinta memiliki sirkuit internasional yang sangat indah dan megah. Nah Sinta, sekarang kita sudah ada di pit lane namanya. Jadi biasanya ini tempat persiapan dari teman-teman racers, pembalap. Habis dari garasi, mereka langsung menuju pit lane untuk siap-siap ke track race kita. Keren kan? Nah inilah Mandalika International Circuit. Tenang, belum selesai nih. Karena untuk menjelajahi sirkuit sebesar dan semegah Mandalika memang butuh waktu dan tenaga ekstra. Benar saja, rasa capek mengelilingi sirkuit Mandalika langsung hilang saat aku menginjakan kaki di bukit yang terkenal dengan sebutan Bukit 360. Ini dia pemandangannya. Gimana? Indah bukan? Inilah yang membuat Bukit 360 ini sangat spesial. Dari sini, kita dapat melihat race MotoGP secara 360 derajat dari berbagai sudut. Berbeda dengan Bukit Jokowi yang dibangun di luar lintasan, karena Bukit 360 ini berada di dalam lintasan yang dekat dengan lintasan 9 dan 10, di mana tikungan ini menjadi tikungan favorit para pebalap MotoGP. Dari bukit ini juga kita disuguhi pemandangan hamparan rumput perbukitan dan hamparan samudra yang makin memanjakan mata kita.
Masih nggak percaya dengan keindahan dan kemegahan sirkuit internasional Mandalika? Datang dan buktikan sendiri ya. Karena sebentar lagi seri ke-15 kejuaraan dunia balap motor akan berlangsung di MotoGP Mandalika, tepatnya tanggal 13 sampai 15 Oktober 2023.